Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 1E akan mempresentasikan jaringan dasar manusia. Pertama yaitu jaringan otot yang akan disampaikan oleh teman saya. Jaringan otot adalah jaringan lunak yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot terbagi tiga, yaitu otot polos, lurik, dan jantung. Bisa kita lihat di gambar pertama, itu adalah otot polos, memiliki serat gelendong, dan punya satu inti sel atau disebut dengan nukleus. Yang kedua itu adalah otot lurik, memiliki inti sel di bagian tepi, berbentuk serabut-serabut halus memanjang atau disebut dengan miofibril. Yang ketiga itu adalah otot jantung, berperan sebagai pompa darah menuju jantung dan sebaliknya, berbentuk memanjang, banyak inti sel di tengah otot. Ikat terdiri dari beberapa jenis, yaitu pertama jaringan ikat longgar yang dijelaskan oleh rekan saya. Jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini terdiri atas pertama yaitu struktur. Strukturnya pertama yaitu sel yang berwarna putih yang dalamnya ada ungu. Kedua yaitu sel lainnya yang berwarna ungu berbentuk garis melintang, dan ketiga serat kolagen berwarna merah. Ikat padat seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa jaringannya tersusun sangat padat dan sejajar sehingga jaringan ikat padat tidak elastis. Jaringan ikat padat biasanya ditemukan pada tendon dan ligamen. Jaringan tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Fungsinya yaitu melindungi organ-organ dalam dan mendukung postur tubuh. Struktur tulang. Struktur tulang yaitu 1. Periosteum, 2. Tulang kompak, 3. Tulang spons, 4. Endosteum, 5. Sumsum. Jaringan darah. Jaringan yang memiliki beberapa komponen yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Bertujuan membawa zat gizi dan oksigen ke sel. Darah juga mengangkut produksi sisa metabolisme dari dalam sel. Jaringan saraf. Jaringan saraf terdapat beberapa bagian. Yang pertama kali menerima rangsangan yaitu ada dendrit. Dendrit ini fungsinya menerima rangsangan dari reseptor dan meneruskannya ke badan sel saraf. Dendrit ini urat saraf pendek tapi bercabang. Yang kedua ada badan sel. Badan sel itu fungsinya meneruskan rangsangan ke akson. Di dalam badan sel saraf ini ada namanya nukleus yang berbentuk bulat, biasanya disebut inti sel, ada juga sitoplasma, biasanya disebut cairan sel, dan ada juga nukleolus yang biasanya disebut anak inti. Yang ketiga ada akson, yaitu fungsinya menerima rangsangan dari badan sel saraf. Akson ini terdapat beberapa bagian, yaitu selubung melin yang fungsinya memperlambat jalannya rangsangan, ada juga nodus Ranvier yang biasa fungsinya mempercepat jalannya rangsangan, dan ada juga sel Schwann, yaitu nama tuku. Yang terakhir itu ada sinapsis, yaitu suatu celah di ujung akson. Jaringan epitel. Jaringan epitel memiliki 8 bagian, diantaranya yaitu epitel-pipil selapis. Disebut pipis lapis karena bentuknya pipi dan memiliki satu lapisan sel saja. Di sini ada yang garis ini namanya plasma membran sebagai pelindung agar nukleus tidak keluar meninggalkan sel. Dan yang berwarna ungu ini namanya nukleus yang mengatur seluruh kegiatan sel. Yang di permukaan ini yang namanya simple squamous cell, dan yang paling bawah berwarna biru connective tissue sebagai penghubung jaringan satu dengan jaringan lainnya, dan yang di tengah ini Descemet membran gunanya memisahkan jaringan epitel dengan jaringan ikat. Selanjutnya ada epitel pipi berlapis. Strukturnya sama saja, hanya bentuknya saja yang berbeda, memiliki beberapa lapisan yang berbentuk pipi. Epitel kubus selapis maksudnya. Di sini bentuknya berbentuk kubus dan memiliki satu lapisan sel saja. Strukturnya juga sama yang epitel pipi berlapis, dan selanjutnya ada epitel kubus berlapis. Di sini epitel kubus berlapis memiliki 2 lapisan yang berbentuk kubus, dan strukturnya juga sama yang sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah jaringan epitel silindris selapis, di mana epitel ini memiliki bentuk yang silinder atau tabung dan memiliki nukleus juga. Nukleusnya kita dapat melihat itu terletak di dekat dasar dan berbentuk bulat ungu. Tidak hanya nukleus, di sana juga ada inti yang berbentuk lonjong pada ketinggian yang sama. Selanjutnya ada silinder berlapis, di mana epitel ini mempunyai bentuk yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu silinder, dan jaringan ini disusun oleh lebih dari satu lapis sel yang berbentuk silia. Sama seperti sebelumnya, jaringan ini juga mempunyai nukleus. Kita dapat melihat pada gambar, dan biasanya jaringan ini terdapat pada tubuh pria. Selanjutnya ada jaringan kolumnar pseudostratifikasi. Dari gambar kita melihat lapisan sel tunggal dengan tingginya yang berbeda-beda atau dapat dikatakan bervariasi, juga memiliki silia.
Epitel ini juga dikatakan epitel berlapis semu. Selanjutnya ada epitel transisional. Bentuk sel ini memiliki lebih dari satu lapis sel. Kita dapat melihat pada gambar, susunannya berbentuk kombinasi, bentuk kubus dan pipih. Bentuk-bentuk yang kita lihat ini biasanya berubah-ubah terutama pada saat jaringan menggelembung. Dan bentuk sel epitel ini berubah menjadi pipih saat mengembang dan berbentuk kubus saat mengerut. Sekian dan terima kasih atas presentasi kami.